Saya tidak biasa berbicara seperti teman-teman yang lain. Saya biasanya merekam orang berbicara, mendengarkan tutur mereka, dan membagi tutur mereka kepada orang-orang yang mungkin ada ketertarikan untuk mendengar kisah mereka gitu ya. Eh, saya tidak punya latar pendidikan yang jelas, artinya saya tidak pernah sekolah gitu ya, seperti Bunda juga tadi. Eh, saya kecil di kampung dan kalau orang tanya, Cok katanya karena saya orang Batak gitu ya. Cok sejak kapan sih sebenarnya kau menyukain uh, masakan Nusantara gitu atau makanan ibu saya bilang gitu ya. Saya pikir kita sebagian besar di sini karena kita lahir dari satu budaya tertentu gitu ya, baik dia orang Jawa, orang Makassar, orang Toraja, orang Batak, orang Aceh gitu ya. Secara tidak sadar seperti saya, kita tidak bisa lepas dari tradisi kuliner kita. Artinya saya jatuh cinta sejak kecil dengan makanan ibu saya. Saya pikir ya sejak saat itulah saya telah jatuh cinta terhadap masakan Indonesia gitu ya. Dan hari ini saya juga yakin bahwa kita yang ada di ruangan ini semua, tidak ada 5% dari kita yang ada di sini yang setiap hari bisa mengkonsumsi masakan-masakan yang tidak dimasak di rumah kita gitu ya. Mungkin ada sebagian kecil orang yang terbiasa dengan kultur budaya makanan yang lain karena di sekolah di luar negeri atau karena di Jakarta dia biasa dengan masakan-masakan intens, di rumahnya tidak ada yang masak misalnya gitu ya. Tapi saya yakin sebagian besar kita yang ada di ruangan ini ya pulang-pulangnya masih masak makanan ibu kita, masakan daerah kita gitu ya. Saya juga demikian, ketika saya punya kesempatan untuk sekolah di SMP, saya sudah jauh dari orang tua saya orang kampung di Tapanuli Selatan, di satu desa kecil di Kecamatan Batangkola gitu ya. Saya kemudian dikirim untuk melanjutkan SMP ke kabupaten. Ketika saya sekolah di kabupaten, saya tidak punya uang atau kami tidak punya uang untuk makan di warung gitu ya. Jadi kami harus memasak. Harus memasak di kos-kosan berbagi dengan teman-teman saya. Kami dari kampung membawa bekal berupa ikan asin, ikan sale yang diasapin gitu, bawang, cabai gitu ya. Berbarengan dengan itu juga tentunya sebelumnya ibu saya mengajarin saya untuk memasak. Jadi saya memasak dengan teman-teman saling berbagi gitu, saya memasak makanan ibu saya gitu ya. Kemudian beberapa tahun kemudian saya punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke Yogyakarta, SMA gitu. Di sanalah untuk pertama sekalinya saya juga ya melanjutkan kebiasaan itu. Saya anggap ini kebiasaan karena memang di sana juga saya bertemu dengan teman-teman saya yang datang dari berbagai daerah di Indonesia gitu ya, anak kos-kosan gitu ya, kebetulan kita punya dapur. Ya di sanalah pertama sekali saya memasak buat teman-teman saya juga makanan ibu saya. Saya mengenalkan makanan ibu saya kepada teman-teman saya gitu ya. Demikian juga teman-teman saya yang lain yang Jawa, yang dari Palembang misalnya yang suka juga hobi memasak ya berbagi makanan gitu ya. Dari situ saya mulai mencoba ya mengenal makanan yang lain. Lama awalnya saya tidak mau lidah Sumatera saya tidak bisa bertoleransi dengan makanan Jawa yang agak manis gitu ya. Tapi lama-lama karena saya tertarik dan mulai mengonsumsi makanan-makanan Jawa yang manis ya saya juga mulai belajar menikmati makanan orang lain gitu ya. Ya dari dua hal tadi itu dari kampung halaman masa kecil gitu ya yang membuat saya untuk memasak gitu karena ibu saya misalnya mengirim saya sekolah dan saya belajar memasak untuk kos-kosan untuk teman-teman saya. Yang ke tempat kedua ke Yogyakarta membuat saya mengetahui kemudian setelah saya SMA saya berjalan punya kesempatan untuk jalan-jalan ke berbagai wilayah di Nusantara gitu ya. Saya punya kesimpulan yang sangat sederhana sekali gitu ya. Ya negeri ini kan sangat kaya gitu ya, baik sebagai bahasa, sebagai seni tradisi gitu ya, sebagai tradisi kuliner gitu. Yang lahir dari satu yang kita bilang masing-masing suku punya yang namanya budaya. Turunannya adalah tadi itu, salah satunya makanan gitu ya. Kalau misalnya kita punya 500 suku bangsa, artinya kita punya 500 bahasa gitu ya. Itu juga berarti kita punya 500 tradisi kuliner gitu ya. Dari keragaman ini sebenarnya kita saling kenal enggak sih gitu ya. Ketika saya misalnya membuat makanan Batak misalnya naniura atau arsik kepada teman-teman saya yang dari Maluku atau dari Sulawesi misalnya gitu ya. Keragaman ini seperti saling tidak mengenal. Saya tidak tahu woku mereka, saya tidak tahu ada di Aceh namanya surabo gitu ya. Saya tidak tahu di Jawa ada brongkos atau ada keluakit loh rawon misalnya gitu ya. Ya
itu membuat saya tertarik. Sebenarnya kalau mau ngomong Indonesia yang sangat ragam, sangat kaya tadi, ya saya mungkin bisa memulainya dengan cara yang sangat sederhana. Ya mulai mengumpulkan kembali ingatan ibu saya itu, ingatan opung saya, atau ingatan ibu-ibu lain ke tempat saya pergi, menjadi satu ya pengetahuan buat saya setidak-tidaknya, dan berbagi dengan teman-teman saya. Kenapa ini saya lakukan gitu ya? Saya gelisah, seperti kawan-kawan juga di sini mungkin banyak yang gelisah. Saya lihat ini kekayaan ini kok tidak dikapitalisasi menjadi satu ilmu pengetahuan gitu ya. Ketika saya tanya teman-teman saya di sekolah akademi pariwisata misalnya gitu ya, kawan-kawan saya di sana juga tidak punya kesempatan untuk mendalami apa yang namanya kekayaan budaya, tradisi kuliner Nusantara. Ini kan yang membuat saya lebih penasaran lagi kenapa gitu ya. Juga misalnya di UGM kalau kita tanya teman-teman yang belajar budaya atau yang belajar teknologi pangan gitu ya, tidak ada yang menjadikan ilmu pengetahuan ini sebagai kurikulum di kampus-kampus gitu ya. Sementara menurut saya, ya menurut pengalaman lidah saya ya, cara yang paling sederhana untuk mengerti negeri ini ya lewat makanan, karena makanan itu bisa kita cicipin, ya artinya kita bisa mencicipin tradisi dan budaya orang lain gitu ya. Kalau ini tidak menjadi satu ilmu pengetahuan, keberagaman ini menjadi satu alat buat kita untuk saling memahami, aku pikir ya sayang sekali gitu ya. Ya dari kegelisahan itulah kemudian kenapa saya ya udah kayaknya ini jalan hidup saya gitu ya. Salah satu jalan hidup saya gitu ya. Saya suka jalan-jalan misalnya gitu ya. Ya udah saya mencoba dengan kawan-kawan saya, dengan komunitas yang kemudian juga membuat saya betah. Ada Atsmi di Jakarta gitu, Mulia Mongso sama Mbak Santi Serat sebagai orang-orang inisiatornya gitu ya. Saya seperti menemukan komunitas gitu ya. Ya kalau dianggap saya paham betul dan kalau dianggap saya misalnya karena pekerjaan saya identik dengan dapur ini saya dianggap sebagai ya chef, ya enggak juga, itu terlalu berlebihan menurut saya dan saya enggak mau juga dibilang chef ya. Bagi saya itu punya tanggung jawab yang besar. Saya enggak punya legitimasi itu ya. Kenapa misalnya gitu ya? Ya seorang chef selain dia punya landasan ilmu pengetahuan yang dia dapatkan di sekolah gitu ya, sekolah kuliner gitu ya. Ya dia harus punya pasukan di dapur ya. Saya tidak memiliki dua-duanya gitu ya. Ya saya sangat latah lah kalau bilang saya ini chef ya. Saya hanya menyukai makanan dan saya suka ingin mengerti ada apa di balik makanan itu gitu ya. Itu kenapa selama ini memang saya selalu menolak untuk dibilang kalau saya ini chef misalnya gitu ya. Ya selanjutnya karena saya bilang tadi saya tidak punya kesempatan dan saya tidak punya saya punya kesempitan, tidak punya kesempatan yang luas untuk bisa mengenyam ilmu pengetahuan di universitas gitu ya. Sementara dulu mimpi saya ketika meninggalkan kampung halaman ingin belajar sosiologi, antropologi misalnya gitu ya. Karena saya gagal UMPTN, terus saya di kampung sawah opung saya atau ibu saya itu cuma sepetak dua petak, ya alangkah cilakanya kalau itu dijual untuk saya kuliah di swasta misalnya gitu ya. Ya saya kemudian melanjutkan ya belajar memutuskan untuk secara otodidak saja gitu ya. Saya belajar dengan teman-teman di komunitas, kemudian karena di Jogja memang memberikan ruang yang sangat luas untuk kita berkenalan dengan kawan-kawan dari daerah lain, untuk bergabung dengan komunitas, dengan anak-anak ISI, anak-anak UGM gitu ya. Saya kemudian memakai kesempatan itu untuk menjadi sesuatu seperti yang saya sekarang ini, orang yang dianggap mungkin tertarik dengan kebudayaan Indonesia, orang yang dianggap tertarik dengan tradisi kuliner Indonesia misalnya gitu ya. Ya karena saya juga tidak punya kesempatan untuk belajar di universitas tadi, ya saya pikir cara yang paling sederhana juga untuk mengerti negeri ini ya adalah ya dengan jalan-jalan gitu ya. Karena kita tahu negeri ini punya 17.000 pulau, 500 suku bangsa lebih gitu ya. Ya seumur hidup kayaknya kita akan sampai ke 17.000 pulau itu gitu ya. Separohnya atau seperempatnya pun belum tentu gitu ya. Ya tapi aku pikir kalau kita punya kesempatan apalagi dengan sekarang ini gitu ya, dunia yang semakin mengglobal lewat gadget kita bisa jalan-jalan, kita bisa ngelihat orang traveling, kita bisa membaca gitu ya. Ya itu cara yang sangat sederhana juga untuk mendapatkan menjadi sekolah ya, mengganti sekolah buat saya sebagai pengganti sekolah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan gitu ya. Karena saya memang tertarik dengan daerah-daerah tertentu karena itu mimpi saya di masa kecil. Saya ingin pergi meninggalkan kampung halaman ke Jawa, ingin melihat Indonesia yang lebih beragam lagi, tempat-tempat yang jauh lagi di pelosok-pelosok gitu ya. Saya kemudian gunakan acara itu sebagai cara untuk melihat negeri ini dan menimba ilmu pengetahuan. Kenapa ini saya lakukan? Karena juga saya agak gelisah. Saya orang yang selalu gelisah gitu ya. Saya lihat ya ini juga
kembali ke hal yang sebelumnya saya bilang, negeri yang sangat beragam ini, negeri yang sangat kaya ini, ya kita kalau tidak mau membuka mata atau kita melihat persoalan lain hanya dari mata kita gitu ya, akan jadi soal. Jadi soal misalnya gitu ya, kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, kebijakan yang dibikin, undang-undang yang dibikin misalnya terhadap Kalimantan yang katanya, misalnya satu contoh Kalimantan yang katanya paru-paru dunia dengan 75% hutan sudah hilang misalnya gitu kan, ini persoalan. Dengan jalan-jalan kita bisa menemukan itu, misalnya kita menemukan misalnya 1-2 komunitas orang Dayak Iban atau orang Meratus yang tinggal di tanah mereka, atau seperti yang kakak Butet temukan di di Sumatera, di Jambi dengan komunitas suku anak dalam misalnya gitu ya. Ya hal-hal ini kita hanya bisa temukan kalau kita misalnya dengan jalan-jalan mencoba mengerti persoalan orang itu dengan kacamata mereka, tidak dengan kacamata kita yang kadang kita anggap wah ini baik apa yang kita bikin buat mereka gitu ya. Ya itu juga lah yang membuat saya selalu tertarik untuk mengerti persoalan orang lain dan belajar persoalan orang lain itu dengan cara saya jalan-jalan ke tempat-tempat mereka berbaur dan tinggal di kampung-kampung mereka. Karena hanya dengan cara itulah saya juga bisa melihat Indonesia dari kacamata mereka gitu ya. Karena sangat kurang ajar kita kalau misalnya kita yang ada di ruangan ini melihat Indonesia hanya dari kacamata kita. Sungguh keterlaluan, sementara Indonesia ini sangat kaya, sangat beragam dan ada banyak cara pandang gitu ya. Yang paling berkesan itu menurut saya adalah bukan cara memasaknya gitu ya. Kalau cara memasak itu ada banyak ribuan buku tentang resep makanan. Dan di negeri ini sebenarnya karena kita masih terikat dengan dapur tradisional kayak pawon di Jogja atau tungku Daliana Tolu di Batak gitu misalnya gitu ya. Teknik memasak kita itu cuma 3 hal, membakar, merebus, menggoreng. Cuma 3 hal gitu ya. Tapi misalnya beberapa minggu yang lalu saya bawa ada teman-teman dari cooking section, namanya program mereka dari London itu untuk melihat deforestasi dan isunya dengan apa yang kita bilang dengan politik kedaulatan pangan di suku-suku yang dianggap sekarang sebagai indigenous people terancam gitu ya, karena ada deforestasi, ada kehilangan sumber-sumber pangan gitu ya. Yang paling menarik itu misalnya ketika kami ke Kapuas Hulu beberapa minggu yang lalu, tidak musim panen yang pertama. Yang kedua sedang tidak musim buah. Kami masih menemukan puluhan jenis bahan-bahan makanan di satu komunitas itu di Dayak Iban di Sungai Utik ini. Kenapa ini masih ada, sangat beragam gitu ya. Karena bagi mereka hutan itu ibu mereka, karena hutan itu supermarket mereka. Karena hutan itu dari 9.000 hektar hutan mereka yang milikin sebagai hutan adat, 6.000 itu adalah hutan lindung yang harus dilindungin gitu ya. Tempat mereka berburu dan tempat mereka menjadikan sumber-sumber mata air mereka. Nah, keragaman bahan makanan ini saya pikir tidak kita temukan lagi di tempat-tempat lain karena kita sudah kehilangan banyak hal gitu ya. Yang menarik lagi yang saya temukan itu apa yang selama ini kita anggap asli gitu ya. Seakan-akan kan nenek moyang kita ini turun dari langit gitu. Tiba-tiba kita menjadi masyarakat yang sangat orisinil dengan budaya kita, dengan tradisi kita gitu ya. Tapi sebenarnya melalui makanan saya bisa melacak dengan pengetahuan kemudian saya dapatkan dari perjalanan ini bahwa Indonesia itu banyak pengaruhnya dari peradaban bangsa-bangsa lain lewat makanan. Kita bisa lihat kenapa orang Minang suka memakai jinten misalnya, kenapa orang Aceh suka memasak kari. Ya sebenarnya kan itu pengaruh India Selatan, demikian juga dengan pengaruh saudagar Arab yang datang ke sini pada zaman perdagangan rempah-rempah misalnya gitu ya. Nah kenapa ketika orang Spanyol belum menemukan cabai di Amerika Latin, orang Batak sudah punya andaliman yang pedas misalnya gitu ya. Atau di Jawa sudah ada tabiapun sebagai sumber hal yang pedas juga misalnya gitu ya. Dan juga sampai hari ini kita bisa melacak satu produk alkohol misalnya di Eropa dan ada banyak produk alkohol yang lainnya, distilasi kayak Kümmel itu di Jerman dan gin Sapir misalnya Bombay di Inggris gitu ya. Salah satu bahan-bahan utamanya itu dari rempah-rempah yang hari ini kita miliki di negeri ini. Kayak tabiabun tadi, cabai Jawa tadi gitu ya. Ya kemungkinan juga kalau kita bisa mengolah produk-produk bumbu dan bahan makanan kita ini, ya bisa menjadi produk-produk yang lain kayak andaliman. Saya suka bereksperimen gitu karena saya suka gin sama tonik misalnya gitu ya. Saya coba dengan andaliman, ya luar biasa juga aromanya, getirnya gitu ya.
hal-hal semacam itu. Ada banyak pengetahuan-pengetahuan sepele yang kadang sepele tapi bermanfaat buat hidup ini. Misalnya 2 hal, contoh lagi kembali kepada Kapuas Hulu itu ya. Ketika saya tanya sama Apai, dia itu tuai adat di Betang itu, Apai kalau saya tersesat di hutan ini, saya ingin survive seperti orang kota yang ada di TV itu loh Apai. Saya bagaimana saya survive? Saya bilang, 2 hal yang kamu lakukan. Semua buah yang ada di sini kalau dimakan monyet, karena muka kamu kayak monyet bisa kau makan katanya. Dan yang kedua, semua jamur yang ada di hutan ini karena itu dikelilingi oleh semut, itu juga bisa kau makan. Jadi kau bisa hidup di hutan ini hanya dengan korek sama parang katanya. Ya misalnya seperti itu gitu ya. Itu hal yang menarik ya, bukan pada teknik memasaknya atau apa namanya tadi bumbu-bumbunya gitu ya, tapi pengalaman-pengalaman mereka itu gitu ya. Kembali kepada hal yang tadi saya bilang bahwa itu kan satu produk budaya yang tidak bisa berdiri sendiri. Karena kenapa tidak bisa berdiri sendiri? Ketika orang Batak Horja, orang Minang Begibu, Bajamba, orang Bali Begibung, orang Lombok Magibung gitu ya. Itu kan satu prosesi ritus hidup yang berurusan dengan kematian, kelahiran, pesta menikah misalnya gitu ya. Itu semua dirayakan dengan makanan dan disitulah kita lihat ragamnya tradisi budaya kita dan nilai-nilai filosofis makanan gitu. Misalnya kenapa orang Jawa selalu bikin tumpeng atau kenapa ada tradisi bikin nasi kuning di Nusantara ini misalnya di suku-suku Melayu gitu ya. Kenapa orang Batak misalnya makanannya itu hanya 3 rasa yang sumber utamanya adalah 3 rasa, asin, asam, pedas gitu ya. Kalau kita menggali hal yang sangat sepele dari makanan aja, kenapa orang Batak seperti itu? Karena dulu nenek moyang saya percaya dengan 3 dunia, seperti orang Hindu percaya dengan 3 dunia, 3 dewa gitu ya, 3 warna dan 3 rasa. Yaitu sumber hidup, kenapa kami juga masak dengan 3 tungku gitu ya. Demikian juga dengan orang Bali yang membuat bumbu bahasa kenep, bukan hanya sekedar bumbu, tapi dari bumbu masakan Bali itu kita ngerti, mereka membutuhkan 13 jenis bahan bumbunya gitu ya. Dari situ kita mengerti kenapa Bali sebagai Hindu, dalam setiap bumbu mereka, udah ada nilai filosofisnya, sudah ada yang mengikat mereka di sana gitu ya. Nah kalau yang terjadi seperti saya misalnya ke Samarinda di pedalaman Dayak Kalima, Dayak apa misalnya di Samarinda atau di Kanayan di daerah Landak sana, kita menemukan hanya ada Indomie dan nasi Padang gitu ya. Ya berarti itulah masakan Nusantara hari ini. Karena di masakan Indonesia itu tidak ada. Yang ada ya masakan Padang, Indomie, kalau enggak warung Tegal. Karena bisa dikonsumsi oleh semua orang Indonesia. Kalau ngomong makanan yang lain, enggak ada itu makanan daerah. Karena belum sampai segitu levelnya kita, belum bikin definisi, belum bikin pembagian regional, apa hubungannya dengan hidup kita hari ini gitu ya. Dan itu banyak yang mulai terancam, demikian juga dengan bahasa. Hari ini misalnya dari 60-an bahasa di Papua, 5 sedang terancam. Dan 2 bahasa di Maluku mau hilang gitu ya. Itu sebenarnya ya makanan sebenarnya sepele kelihatannya gitu ya. Ya lama-lama kuliner orang Kupang itu lama-lama tinggal ya pecel lele nantinya gitu ya. Kalau kita nggak punya inisiatif gitu ya. Dan itu bukan pekerjaan saya sendirian, harusnya itu pekerjaan yang sangat besar dan membutuhkan satu institusi yang namanya, bahwa saya yakin seperti yang itu lakukan lewat pendidikan. Buka aja Bukalapak.